Inilah syiar yang sangat mudah kita laksanakan. Mana kita sebutkan seperti itu? Kalau negara sudah mengizinkan, kita langsung berkata pemimpinnya kafir, polisinya yang ada di negeri Indonesia kafir, militer dan tentara kafir. Beralasannya apa? Alasannya hawa nafsu. Menurut saya, yang menataskan nama jihad untuk menghancurkan nama baiknya Islam, itu bukan jihad, tapi jahat. Itu tafsiran yang benar. Jadi intinya jamaah sekalian, sekarang kita punya jihad yang lebih daripada peperangan lawan musuh adalah jihad hawa nafsu. Jihad untuk menuntut ilmu, jihad untuk mendekat dengan ulama. Sekarang mohon maaf, kalau kita lihat sejarah kebiasaan masyarakat kita, sayang sekali, mohon maaf jamaah ya, mohon maaf sekali, khususnya kalangan para pemuda, jarang ada sekarang mendekati ulama. Pemuda-pemuda itu malah menjauh dari ulama. Yang ada di majlis ulama, yang kita lihat ada hanya bapak-bapak yang tua, atau pemuda-pemuda yang barangkali yang lagi galau aja, datang ke ulama. Tapi yang lagi santai nikmat di luar, lupa sudah sama ulama, na'udzubillah. Inilah yang menjadi masa depan Indonesia gelap. Menjadi masa depan tidak nyata. Mengapa? Karena pemuda-pemuda energi Indonesia tidak dekat dengan ulama. Coba kalau semua pemuda kita dekat dengan ulama, insya-Allah akan mereka memahami makna jihad yang sebenarnya, supaya tidak salah langkah untuk menghadapi semacam fitnah-fitnah. Jamaah sekalian, kita di zaman ini banyak fitnah dan ada juga banyak kepentingan politik. Hati-hati, kejahatan politik sudah nyata. Di negeri Arab sudah kita lihat bagaimana terjadi di Yaman, itu karena kepentingan politik. Bagaimana terjadi di Irak, itu kepentingan politik. Bagaimana terjadi di Suria, ini semua kepentingan politik. Ini semua menunjukkan kejahatan politiknya luar biasa. Jangan sampai Indonesia menjadi seperti negeri Arab yang kita melihat. Semestinya kita masyarakat Muslim Indonesia belajar dan sadar apa yang terjadi di negeri Arab. Jangan sampai Indonesia menjadi juga korban. Na'udzubillah min dzalik. Silakan Kiai untuk pertanyaan yang berikutnya. Ya, pertanyaan Bu Hajah Ulfah. Ini mewakili banyak orang tua mungkin. Karena begitu pesatnya apa yang kita lihat dan bebasnya anak-anak untuk mengakses internet, yang sehingga kadang-kadang kita tidak kontrol dan bahkan menjadi tantangan. Tetapi apa yang harus kita siasati untuk itu, berarti kita ekstra perhatian kepada mereka. Yang pertama yaitu bekali mereka dengan pendidikan agama. Tetapi yang saya ingin kabarkan kepada pemirsa semua yang ada di sini, betapapun orang-orang melakukan rekayasa dan berusaha untuk menyesatkan banyak generasi kaum muslimin dan muslimat, kita tidak perlu ketakutan, karena dalam surat Fussilat ada Allah ikut terlibat langsung sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan perlihatkan kepada mereka di semesta raya ini, wa fi anfusihim, dan pada diri-diri mereka, sampai betul-betul jelas kepada mereka bahwa Al-Quran yang paling benar. Maka buat orang tua yang kekhawatirannya dengan perkembangan yang sekarang ada di negeri kita, ada tips yang dilakukan oleh Sohibur Ratibil Haddad. Kalau kita ngaji kitab Syarah Ratibul Haddad, ketemu tuh, beliau saking hati-hatinya, Sayyiduna Qutbil Irsyad wa Ghawthil Ibadi wal Bilad, setiap malam anaknya dikumpulin yang masih kecil, kemudian diajak, ditalkinkan untuk membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq setiap malam. Ini sekelas Shahibur Ratibil Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, anaknya dikumpulin. Seakan-akan beliau ingin mengajarkan kepada kita proteksi anak kita dengan kalimat-kalimat Allah, sehingga makar apapun yang terjadi. Ini kan saya yakin semuanya hafal Ratibul Haddad. Tetapi kita belum tahu bahwa satu kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq akan menjaga anak kita dari semua kejahatan makhluk. Kalau Habib Ali bin Bakar As-Sakran
dengan sebuah doa yang rinci. Allahumma in ahadun aradana bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush wa ghairihim minal makhluqat min basharin au syaitanin au sultanin au waswas. Secara detail beliau sebut. Kalau emang sayang kepada anak, titipin penjagaannya kepada Allah. Karena kemampuan kita tetap ada batasnya. Tetapi kalau Allah yang sudah ngejagain, makar yang dibikin seperti apapun, kata Allah, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi malam ini boleh